Salam, selamat pagi pada semua ahli-ahli jemaah Sibah dan juga semua orang yang sedang menonton dan live stream kebaktian SIB Alam Masrawan Borneo pada pagi ini. Dalam keadaan kita di mana kita telah diperintah untuk diam di rumah, bukan 1-2 hari, tapi selama 14 hari sekurang-kurangnya. Saya percaya ini semua ada hikmah di dalamnya. There is a blessing. Actually, this is a blessing in disguise. Karena kita mempunyai banyak masa untuk berdoa, untuk datang kepada Tuhan. Dan hari ini adalah hari yang agak luar biasa karena kali pertamanya kita tidak dapat bertemu, berkumpul secara berjemaah di gereja. Tapi ini tidak menghalangkan kita untuk beribadah. Kita memuji Tuhan dan kita bersyukur karena teknologi digital yang boleh membawakan kita berhubungan. Dan bagi pemimpin gereja, termasuklah saya, teknologi ini membolehkan saya untuk reach out kepada semua ahli-ahli gereja SIB Alam Masrah. Dan hari ini juga kebaktian kita ini agak luar biasa karena tidak ada live music, tidak ada pujian penyembahan bersama-sama. Nanti dalam minggu akan hadapan kita akan coba buat. Tapi apa kita mau lakukan adalah didahului dengan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Usam sebentar nanti. Kemudiannya itu saya syorkan supaya semua keluarga yang sedang menonton mengambil masa untuk memuji dan menyembah Tuhan dan berdoa selepas firman Tuhan disampaikan itu. Dan sepanjang minggu akan datang ini semua kegiatan gereja akan berlangsung seperti biasa. Cuma biasanya itu adalah yang akan diadakan secara online. Sejak minggu yang lalu kita telah mengadakan persekutuan doa setiap malam, jam 8 setiap malam melalui Skype. Dan kita akan teruskan itu minggu ini. Skyping atau Skype ini boleh membolehkan atau boleh melibatkan sampai kepada 50 orang. Kita juga akan menggunakan Google Hangout yang boleh memuatkan atau melibatkan sehingga 250 orang untuk Bible Study. Minggu hadapan ini juga kelas Bible Study tetap akan diadakan pada hari Kamis online. Jadi semua yang menghadiri kelas-kelas itu juga mohon supaya terus ikut atau menyertai kelas itu. Ianya akan juga dilakukan secara online melalui Skype. Dan untuk kelompok-kelompok sel yang kita panggil Sibah Group itu atau Sibah Discipleship Group tetap akan dilangsungkan. Dr. Audora dan grup dia mengadakan minggu yang lalu melalui WhatsApp video conferencing. Kalau WhatsApp punya video conferencing ini, ia boleh melibatkan 5-6 orang. Jadi saya minta supaya semua Sibah Group, Discipleship Group itu terus berlangsung dengan video conferencing. Persekutuan doa akan dilakukan tiap malam seperti saya katakan, yaitu daripada jam 8 hingga jam 9. Saya juga ingin mengusulkan supaya ahli-ahli jemaah menggunakan panduan doa yang dikeluarkan oleh NECF sehingga 31 Mac, dan ianya akan di-upload dan di-downloaded kepada semua, kepada website gereja.
supaya boleh dirujuk untuk berdoa tiap hari. Kenapa 14 hari ini adalah blessing in disguise? Karena kita dikurung dalam rumah. Kali pertama ini kita alami seperti ini di Malaysia. Lalu kalau kita di rumah ini, kita tidak banyak perkara yang kita boleh lakukan, tapi banyak masa kita boleh lakukan untuk membaca, untuk berdoa, untuk mencari wajah Tuhan. Juga nanti dalam minggu-minggu ini kita akan juga buat pembelajaran Alkitab, leadership, discipleship melalui online semua. Dan ini akan kita lakukan. Sementara itu, saya berdoa supaya kita semua sehat-sehat, menjaga kesehatan, mematuhi segala garis panduan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan Malaysia. Memastikan supaya kita sehat, tidak dijangkiti oleh wabak COVID-19 ini. Supaya kita tetap sehat dan kuat untuk melayani Tuhan. Sebentar nanti ini kita akan mendengar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Usam. Tapi sebelum itu saya ingin membaca Mazmur pasal yang ke-27. Aman dalam perlindungan Tuhan. Dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentera berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dan hal itu pun aku tetap percaya. Satu hal telah kupinta kepada Tuhan, itulah yang kuingini: diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondok-Nya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemah-Nya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemah-Nya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati, kekalkan memelihara persekutuan Anda dengan Roh Kudus, teman setia, penghibur, pemimpin, penasihat bagi kita semua. Tuhan memberkati. Shalom dan selamat pagi semua jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur karena pada pagi hari ini sekali lagi kita ada peluang untuk belajar firman Tuhan. Mari kita berdoa sebelum firman Tuhan disampaikan. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal dalam Tuhan Yesus Kristus, kami datang memuji dan bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau mengasihi kami, Engkau memimpin dan Engkau menyertai kami sampai saat ini, sehingga kami ada sebagaimana kami ada. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar ini kami akan merenungkan firman Tuhan. Berketik kami semua. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu Tuhan, bahkan berkati jemaat yang mendengar. Biarlah Roh Kudus, Guru Agung kami, memberikan kami hikmat dan kebijaksanaan untuk memahami kebenaran-kebenaran daripada firman. Berbicaralah kepada kami Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengar dan melakukan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur semuanya ini. Amin. Saudara dan saudari, walaupun pagi ini
kita tidak beribadah secara kooprat di bangunan gereja. Tetapi ibadah yang sejati bukan dinilai, diukur dari tempat atau jumlah orang yang beribadah. Dalam Matius 18:20, Tuhan Yesus berkata, di mana ada 2 atau 3 orang yang sepakat berkumpul dalam namaku, di situ juga aku ada di tengah-tengah mereka. Paulus juga berkata, ibadah yang sejati adalah mempersembahkan tubuh sebagai suatu persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah. Roma 12 ayat yang 1. Dengan kata lain bahwa ibadah yang sejati berbicara tentang hubungan dan persekutuan yang berkenan kepada Tuhan. Untuk itu saudara dan saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, pagi ini atau sekarang ini, pastikan diri kita secara pribadi memiliki hubungan dan persekutuan yang berkenan kepada Tuhan. Seperti yang kita semua maklum, bahwa sekarang ini kita berada dalam keadaan yang genting, tetapi juga penting. Ada positifnya. Genting karena ada wabak yang disebut COVID-19. Namun positif sebab kita memiliki Yahweh yang berdaulat di surga dan di bumi. Untuk itu, walaupun kita ada alasan secara akal sehat untuk takut, risau, panik, dan terganggu, tetapi dalam masa yang sama, kita juga ada alasan untuk hidup tenang, sebab kita memiliki Allah yang perkasa. Atas keyakinan inilah maka pada pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan tentang bersyukur atas segala hal. Bersyukur atas segala hal mungkin statement yang tidak mudah diterima, sebab adalah tidak logik untuk mengucap syukur atas segala hal, termasuk COVID-19. Sebab jika demikian, kita seolah-olah mengalu-alukan COVID-19. Namun, mengucap syukur atas segala hal bukan soal logik atau tidak, tetapi ia adalah ungkapan Alkitabiah. Dalam 1 Tesalonika 5:18 mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang berkenan kepada Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Dengan kata lain bahwa mengucap syukur atas segala hal adalah ungkapan iman, the statement of faith. Jadi ketika kita mengucap syukur atas segala hal, itu berarti kita sedang melepaskan kata-kata iman, yaitu kata-kata iman kepada Allah yang berdaulat. Pagi ini kita merenungkan kata-kata tersebut, bersyukur atas segala hal, yang didasarkan pada teks firman Tuhan dalam Mazmur 91. Suatu bagian firman Tuhan yang saat ini sering dibacakan oleh kebanyakan orang. Mazmur ini adalah meditasi dalam suasana yang tenang dan yakin atas keselamatan orang yang percaya kepada Tuhan. Tidak ada apa-apa dalam teks ini yang memberikan petunjuk tentang masa dan keadaan penulisannya. Namun beberapa pentafsir mengatakan bahwa Mazmur ini adalah Mazmur diraja, dengan memahami kalimat di ayat 1e yang sebenarnya bermaksud dia yang duduk
di takhta, yaitu Raja. Ayat 1 hingga ayat 13 adalah ulasan panjang tentang bagaimana Allah melindungi orang-orang yang percaya kepadanya. Di sini pemazmur bercakap tentang malaikat Tuhan sebagai jaminan keselamatan mereka. Sebuah konsep yang jarang-jarang ditemukan dalam Mazmur. Manakala di ayat 14 hingga 16, Tuhan berbicara, meneguhkan kata-kata pemazmur itu dan menjanjikan keselamatan dan umur panjang bagi mereka yang percaya dan mentaatinya. Para penutur dalam Mazmur ini berkemungkinan di ayat 1 seorang imam, ayat 2 seorang penyembah, ayat 3 hingga 8 lagi seorang imam, ayat 9e penyembah, 9b imam, dan di ayat 14 hingga ayat 16 yang berbicara adalah Tuhan. Marilah kita pada pagi hari ini menganggap bahwa penutur seperti imam dan penyembah dalam Mazmur ini diidentifikasikan pada diri kita masing-masing. Sebab kita ini adalah imamat yang rajani dan dicipta untuk menyembah Allah. Nah, berdasarkan Mazmur ini ada beberapa poin yang menjadi dasar untuk kita bersyukur atas segala hal. Yang pertama, karena kita memiliki Allah yang hebat. Ayat 1 dan 2 berkata, orang yang duduk dalam perlindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Pemazmur dalam ayat 1 dan 2 menyebut atau menggunakan 4 nama Allah. Yang pertama, Elohim. Di ayat 1 yang diterjemahkan yang maha tinggi. El Shaddai di ayat 1 yang diterjemahkan yang maha kuasa. Kemudian Yahweh ayat 2 yang diterjemahkan Tuhan dalam huruf besar. Kemudian yang keempat, Elohim di ayat yang kedua yang diterjemahkan Allah. Nama-nama Allah ini secara teologi mengacu pada aksi-aksi Allah dalam alam sejagat. Maka dengan menyebut nama-nama Allah itu, ini sebenarnya sudah cukup menjadi pemangkin iman kita untuk percaya pada pemeliharaan Allah dalam apapun keadaan, khususnya pada ketika ini di dalam kita menghadapi wabak COVID-19 yang sedang melanda dunia, khususnya negara dan negeri kita. Dia adalah Elohim yang mengatasi segala-galanya. Dia adalah El Shaddai yang berkuasa memelihara dan menjaga kita atas apapun yang berlaku. Dia adalah Yahweh yang bila-bila masa mau berurusan dengan kita. Dan dia adalah Elohim, Allah atas segala ilah yang berurusan dengan kuasa-kuasa kegelapan dan roh-roh jahat di udara, sekiranya wabak ini melibatkan anasir-anasir tersebut. Namun syarat utama untuk mengalami pemeliharaan Allah ini adalah duduk dalam perlindungan yang maha tinggi, atau dalam terjemahan lain disebut dwell in the secret place of the Most High di ayat yang pertama. Dalam perjanjian baru, kata tinggal ataupun duduk, dwell, digunakan dalam konteks tinggal dalam dia melalui memakan tubuhnya dan meminum darahnya. Yohanes 6:65. Tinggal dalam firman-Nya
Yohanes 8:31. Tinggal dalam Dia sebagai ranting-ranting. Yohanes 15:7 hingga ayat yang ke-8. Jadi kata tinggal ataupun duduk atau dwell ini bermaksud hidup di dalam Yesus. Suatu konsep yang digunakan dalam Perjanjian Baru ini sebenarnya adalah sinonim dengan idea yang terdapat dalam kalimat di Mazmur, khususnya ayat pertama, ayat 1e, yang berbunyi duduk dalam perlindungan yang maha tinggi, atau dalam terjemahan yang lain, dwell in the sacred place of the Most High. Pertanyaannya adalah, apakah atau di manakah yang dimaksudkan dengan the sacred place itu? Ia adalah suatu shelter ataupun tempat perlindungan yang tertutup ataupun tersembunyi. Dalam Mazmur 27 ayat yang kelima, ia merujuk pada bait Allah. Karena di bait Allah ada hadirat Allah, seperti apa yang dikatakan dalam Mazmur 31 ayat yang ke-20. Jadi, the secret place, tempat perlindungan itu sebenarnya kata-kata puitis yang berbicara tentang keakraban hubungan persekutuan kita dengan Tuhan. Kita akan aman di dalam persekutuan dengannya, dengan tinggal atau hidup dalam penyerahan persekutuan yang tidak henti-henti menyembah dan berdoa kepada Dia. Seperti apa yang dikatakan dalam 1 Tesalonika 5:16 ayat yang ke-17. Dengan demikian, maka kita seperti Musa yang ditempatkan di celah batu perlindungan dan ditutupi dengan tangan Allah sementara kemuliaannya berlalu. Oleh karena itu, saudara dan saudari yang dikasihi oleh Tuhan, pastikan pada pagi hari ini bahwa kita sentiasa berada dalam keakraban hubungan persekutuan dengan Tuhan. Poin yang kedua, alasan untuk kita mengucap syukur atas segala hal adalah karena pembebasan dan pemeliharaan Allah. Seperti apa yang dikatakan di ayat yang ketiga hingga ayat yang ke-13 dalam Mazmur 91 ini. Sungguh Dia lah yang akan melepaskan engkau dari jerat perangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menuntunnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. So inilah yang menjadi dasar kedua untuk kita bersyukur atas segala hal. Karena pembebasan dan pemeliharaan Allah kepada kita. Dalam ayat 3 sampai ayat yang ke-13, ia berbicara tentang apa yang Allah lakukan kepada orang-orang yang tinggal atau duduk
dalam keakraban hubungan persekutuan dengan Dia. Ketika kita menghadapi penderitaan dan kejahatan dalam dunia ini, mereka akan tahu tentang pemeliharaan dan pembebasan ilahi. Perhatikan di ayat yang ketiga, pemazmur menyatakan secara puitis kelebihan orang-orang yang tinggal dalam keakraban hubungan persekutuan dengan Tuhan, yaitu Allah akan melepaskan dia dari terjerat atau dimakan burung-burung perangkap kejahatan. Allah akan menyelamatkan dia dari wabak penyakit, termasuklah COVID-19 ini. Mengapa? Sebab kepaknya atau sayapnya, kesetiaannya menjadi tempat perlindungan mereka. So, ini adalah kata-kata puitis atau metafora yang berbicara mengenai perlindungan dan pemeliharaan Tuhan kepada mereka yang berada dalam keakraban hubungan dan persekutuan dengan Tuhan. Selanjutnya, bagi mereka yang tinggal dalam keakraban hubungan persekutuan dengan Tuhan, tidak perlu takut. Walaupun kadang-kadang ada perasaan takut, tapi jangan sampai ketakutan itu menguasai kita. Sebab di ayat yang kelima hingga ayat yang keenam mengatakan terhadap musuh-musuh, yaitu kalau dalam ayat ini merujuk kepada tentara yang kelihatan, yaitu musuh-musuh orang Israel. Tetapi juga terhadap kuasa kegelapan, terhadap wabak yang menular, dan ini kita boleh terapkan secara langsung dengan wabak yang sedang mengamuk sekarang ini, COVID-19. Atas semua itu kita tidak perlu takut. Mengapa kita tidak perlu takut? Di ayat yang ke-7 ayat yang ke-8 menjanjikan perlindungan, pemeliharaan. Sebab wabak atau mangsa pertempuran, penaklukan setan tidak akan menimpa kita. Sebab penyebab masalah itu akan menerima balasan. Cepat atau lambat, yang menjadi penyebab ataupun semua wabak-wabak ini akan berlalu dengan sendirinya. Kenapa pembebasan dan pemeliharaan berlaku kepada kita yang tinggal dalam keakraban hubungan persekutuan dengan Tuhan? Karena kemenangan ada di pihak kita. Kenapa kemenangan ada di pihak kita? Ayat 9 hingga ayat yang ke-13 adalah jawabannya. Ayat 9 itu menjadi dasarnya, yang sekali lagi mengulangi janji dan pengakuan di ayat 1 dan ayat yang kedua, yaitu orang yang dipelihara menjadi selesa karena Yahweh adalah perlindungannya, dan yang maha tinggi adalah tempat tinggalnya. So inilah antara lain yang menjadi dasar mengapa orang-orang percaya tidak perlu takut. Kemudian karena wabak itu tidak akan mendekatinya. Ini tidak berarti bahwa kita dengan sengaja mau terdedah dengan wabak-wabak ini. Tetapi selagi kita ikut protokol kerajaan atau jabatan-jabatan yang menyarankan kepada kita untuk menjauhkan diri daripada terdedah terhadap wabak-wabak ini, maka wabak ini tidak mungkin akan mendekati kita. Karena di samping kita sendiri berusaha untuk menjauhkan diri, tapi dalam masa yang sama juga Tuhan ada di pihak kita. Dan yang berikut adalah karena malaikat Tuhan yang selalu menjaga kita. Poin yang ketiga dan yang terakhir yang menjadi dasar atau alasan mengapa kita bersyukur atas segala hal
adalah karena Allah senantiasa berfirman untuk kita. Di ayat yang ke-14 hingga ayat yang ke-16. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membintanginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Dalam ayat 14 hingga ayat yang ke-16, Allah berbicara kepada orang yang tinggal dalam keakraban hubungan dan persekutuan dengan Tuhan. Pertama-tama, Allah mendeskripsikan gaya hidup orang yang tinggal dalam keakraban hubungan persekutuan dengan Tuhan, yaitu hatinya melekat kepada Tuhan. Dalam terjemahan yang lain, dia mengasihi Tuhan. Yang kedua, ia mengenal nama Tuhan. Dia tidak hanya tahu tentang siapa Tuhan yang dia percaya, tapi dia kenal. Tadi di ayat yang pertama, nama-nama Tuhan disebut. Dan itulah sebenarnya antara lain yang menjadi kekuatan dan pendorong kita untuk sungguh-sungguh percaya dan sungguh-sungguh meyakini bahwa kita memiliki Allah yang perkasa. Kemudian yang ketiga, ia berseru atau memanggil atau berdoa kepada Tuhan. So inilah ciri-ciri orang yang mempunyai keakraban hubungan persekutuan dengan Tuhan. Kedua, Tuhan concern atau prihatin kepada yang tinggal dalam keakraban hubungan dan persekutuan dengan Tuhan, sehingga mereka akan mendengar seruan mereka, sehingga Tuhan akan mendengar seruan mereka. Mereka akan diberi umur panjang dan Tuhan akan menyelamatkan mereka. So inilah kata-kata Tuhan kepada mereka yang tinggal atau hidup dalam keakraban hubungan dan persekutuan dengan Tuhan. Jadi Mazmur 91 ini dicirikan oleh 3 aksi yang ditandai oleh perubahan ganti nama. Yang pertama, aksi ditandai dengan ganti nama aku, ayat 1 hingga 2. Ini mengungkapkan iman pribadi Mazmur di dalam Allah. Yang kedua, aksi ditandai oleh ganti nama kamu, ayat 3 hingga 13. Ini adalah kata-kata puitis pemazmur kepada pembaca atau pendengar atau kepada kita yang ada sekarang ini. Kemudian yang terakhir, aksi ditandai dengan ganti nama ilahi, aku, ayat 14 hingga 16. Allah berbicara kepada pembaca untuk mengistiharkan apa yang dia buat untuk siapa saja yang mengasihi dia dan berseru kepada dia. Inilah yang menjadi dasar untuk kita untuk bersyukur atas segala hal. Yang pertama, karena kita memiliki Allah yang hebat, Allah yang perkasa. Yang kedua, karena pembebasan dan pemulihan Allah ke atas kita. Dan yang ketiga adalah karena Allah selalu berfirman melalui kitab untuk menguatkan kita. Dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28 mengatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi hanya orang yang tinggal hidup dalam keakraban hubungan dan persekutuan dengan Tuhan
yang mampu bersyukur atas segala hal. Oleh itu, marilah kita pastikan diri bahwa kita sentiasa hidup dalam keakraban hubungan dan persekutuan dengan Tuhan. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini mendorong kita, menguatkan kita, sementara kita berada di tempat kita masing-masing, oleh karena mengikuti arahan pemerintah untuk menjarakkan gerakan. Mari kita berdoa untuk mengakhiri firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah berbicara kepada kami melalui firman-Mu dalam Mazmur 91 pada pagi hari ini. Berdoa Tuhan supaya firman-Mu yang sudah kami dengar ini menguatkan kami, mendorong kami, menjadikan kami sebagai anak-anak Tuhan yang semakin yakin bahwa Tuhan ada di pihak kami. Walaupun di sekeliling kami berada dalam keadaan yang panik, yang terganggu karena masalah wabak yang sedang merajalela sekarang ini. Tapi kami percaya kuasa Tuhan melebihi segala penyakit-penyakit ini atau wabak ini. Sehingga anak-anak Tuhan yang tetap di dalam Engkau dahsyat memiliki kekuatan untuk menghadapi secara emosi, secara mental, bahkan juga dalam masa yang sama untuk berhati-hati supaya kami tetap menjaga kesehatan kami. Terima kasih Bapa di surga karena firman-Mu. Berdoa supaya Engkau materaikan firman-Mu dalam hati kami, pikiran kami, supaya dimanapun kami berada, Ia akan terus-menerus berbicara kepada kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa semuanya. Amin.